masalah itu adil, termasuk masalah stunting. Ia datang untuk semua orang, tetapi tidak dengan jalan keluar. Jalan keluar itu datang hanya dan kalau kepada mereka yang mencari jalan keluar. Jangan hanya tertarik dengan apa yang dicapai orang sukses. Tertariklah pada air mata yang keluar untuk mencapainya. Nasib baik tidak pernah memilih orang. Ia memilih orang yang proaktif menjemputnya. Gunakan perasaan saat menghadapi manusia. Gunakan logika saat menghadapi masalah. Inatana Eka Belen Raya, Belen Lowon, Kapitan Kepala. Kami pemerintah daerah bersama rombongan Lions Club minta izin Gere Lowon untuk olah gelekat Nubun Baran supaya Nubun Baran ake susah, ake sudah Lewotana, ake datas, ake langsung. Kami letak izin buka nawe, buka pita supaya kami bisa gere olah gelekat Ibu Ratu, olah gelekat Lewona. Mohon permisi. Tim penggerak PKK Kabupaten Lembata bersama pemerintah Kabupaten Lembata terus berupaya mengatasi masalah stunting yang per Februari 2022 kemarin telah mencapai angka 1.895. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengajak 3 perusahaan besar dan para donatur dari Jakarta untuk ikut ambil bagian dalam program pengentasan stunting. 3 perusahaan itu adalah Lions Club Centennial Jakarta atau LCJC Batavia, PT PANN, PT TMF Indonesia, serta sejumlah donatur yang tak ingin nama mereka dipublikasi media. Ketua Tim Penggerak PKK Lembata, Maria Natalia Sadipun dalam acara penyerahan paket bantuan dari Lions Club CS di halaman Gereja Katolik Bakalerek pada Senin 28 Maret 2022 mengatakan, paket bantuan makanan tambahan ini akan disalurkan secara terus-menerus selama 3 bulan ke depan, terhitung sejak Maret hingga Mei 2022. Mudah-mudahan 3 bulan ini kita bisa zero stunting di Kabupaten Lembata. Dan kami akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah yang nantinya di waktu-waktu yang akan datang. Untuk itu pada kesempatan ini saya mohon dengan rendah hati sahabat-sahabat hati dari Lions Club, jangan berhenti, jangan lelah untuk memperhatikan Lembata. Karena Lembata masih sangat merindukan. Bukan hanya begitu zero stunting dan sahabat hati berbalik dan tidak datang lagi. Masih banyak persoalan-persoalan sosial ke masyarakat yang perlu kita perhatikan bersama. Kami PKK ini bagaikan batu yang selalu terpanggang dan kalau di sini kayu api yang kering siap dibakar. Dan Ibu Vivi dan sahabat-sahabat kami taruhkan sebagai pemantik yang siap membakar kami, menghangatkan kami untuk melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar.
Di tempat yang sama, Presiden LCJC Batavia, Vivianti Asali mengatakan, bantuan dari Lions Club CS merupakan bentuk kepedulian Lions Club terhadap anak-anak Lembata yang mengalami kekurangan gizi. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan kerjasama yang terjadi antara Lions Club Jakarta, Centennial Jakarta, Batavia, Distrik 307A1, PT PAN Persero, PT TMF Indonesia beserta para donatur dengan Pemkab Kabupaten Lembata dalam kegiatan pengentasan stunting di Lembata. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah itu Lions Club? Lions Club itu adalah suatu organisasi yang sebetulnya berada di Amerika, dan kami adalah salah satu klub yang ada di Jakarta. Klub kami tidak besar, kami hanya 15 orang, tetapi seperti Ibu Mary katakan, kami seperti kayu bakar yang selalu bisa dibakar dan langsung bersemangat. Ini teman-teman saya dari sekolah dan teman saya dari kantor, semangatnya itu luar biasa, walaupun cuma 15 orang. Bapak Ibu yang saya hormati, kami menyadari betul, stunting atau gagal tumbuh itu menimpa 1 dari 4 anak di Indonesia dan di Lembata menjadi salah satu kabupaten yang mempunyai tingkat stunting yang cukup tinggi. Bupati Kabupaten Lembata, Dr. Thomas Olalangodai menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lions Club CS yang telah datang jauh-jauh dari Jakarta guna berpartisipasi langsung membantu anak-anak stunting di Lembata. Salam sehat. Baik, terima kasih. Yang saya hormati, saya kasihi Ibu Vivi, Presiden Lions Club Batavia, bersama tim. Anak-anak sekolah dapat hadiah tadi, senang atau tidak? Gembira atau tidak? Bahagia atau tidak? Ya, terima kasih kalau hari ini kalian bahagia. Bapak Ibu sekalian, kenapa stunting? Anak-anak yang menderita tinggi badan yang tidak memungkinkan, berat badan yang tidak sesuai, gizi buruk, gizi kurang, itu menjadi perhatian bangsa. Bukan saja perhatian Pemda Lembata, perhatian Pemda Provinsi, dan perhatian pemerintah pusat, terkhusus Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Joko Widodo. Karena masalah stunting ini adalah masalah kemanusiaan. Omong tentang stunting itu omong masa depan bangsa dan negara. Tahun 2045 itu Indonesia memasuki masa emas. Masa di mana 100 tahun kita merdeka, dan saat itu bonus demografi paling tinggi di Indonesia. Dan kalau bonus demografi ini kita tidak bisa manfaatkan dengan baik, kita akan kembali ke produktivitas. Bonus demografi di tahun 2045 itu siapa? Itu anak-anak yang hari ini tergolong balita. Kalau anak-anak balita hari ini menderita stunting, maka pada tahun 2045 kita bukan mendapatkan bonus demografi. Kita akan mendapatkan generasi stunting. Generasi yang fisiknya lemah, fisiknya stunting. Generasi yang hatinya stunting. Generasi yang pikirannya stunting. Generasi yang perkataannya stunting. Generasi yang perbuatan-perbuatannya stunting. Generasi dengan kebudayaan stunting. Generasi dengan karakter stunting. Akhirnya mereka punya nasib stunting. Ini sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Karena itu
saat saya dilantik menjadi Bupati Lembata 16 September 2021, saya fokus ke sini. Fokus bagaimana Lembata bisa zero stunting. Ada yang menyampaikan kepada saya, Pak Bupati, tidak bisa zero stunting. Pasti ada stunting dari tahun ke tahun. Dari setiap ibu yang melahirkan pasti ada yang stunting. Tidak semuanya bisa zero stunting. Saya bilang di zaman semodern ini apa yang tidak bisa dilakukan. Teknologi terlalu canggih. Teknologi kesehatan canggih. Teknologi pendidikan canggih. Masa kita tidak bisa mengatasi stunting? Inilah fokus kita. Dan ternyata Tuhan itu mendengarkan doa-doa kita. Bahwa membiarkan pemerintah Lembata saja bergerak hari ini, kita tidak mampu untuk zero stunting pada akhir tahun 2022. Membiarkan pemerintah daerah saja tidak bisa. Membiarkan dinas kesehatan saja tidak bisa. Membiarkan tim penggerak PKK saja tidak bisa. Membiarkan camat saja tidak bisa. Membiarkan lurah dan kepala desa saja tidak bisa. Ini harus program keroyokan. Semua harus mengeroyok ini stunting, baru anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Hari ini kita berada pada angka 1.895 anak. Ini butuh pendampingan. Pertanyaannya, siapa yang mesti mendampingi? Yang pertama, harapan paling besar ada pada ibu-ibu, bapak-bapak, tim penggerak PKK. Kalau sorghum dan susu yang dibagi hari ini, besok pagi tidak ada yang mendampingi, saya tidak yakin 100% dikonsumsi dengan baik sesuai dengan aturan. Karena masalah yang terbesar di Lembata adalah masalah mindset, masalah pola pikir dalam memberikan makanan tambahan. Menurut Bupati Thomas, di setiap desa di Lembata ada 3 petugas pendamping yang berasal dari tim penggerak PKK, Bidan Desa, dan BKKBN. Tapi kalau jumlah anak-anak penderita stunting terus bertambah, itu artinya ada sesuatu yang salah di tingkat para pendamping. Itu namanya kita makan gaji percuma, makan gaji buta, magabu. Gaji datang dari mana? Dari orang tua anak-anak penderita stunting. Jadi kalau kau tidak bisa mendampingi orang tuanya dengan baik, memberi asupan gizi yang baik kepada anak-anak ini, kau berdosa, kau makan gaji buta. Karena itu good pagi harus dilakukan. Mengunjungi mereka setiap pagi. Kalau mereka belum tahu mencampur ini sereal sorghum, bantu mencampur. Kalau mereka tidak tahu baca dan tulis aturan pemakaiannya, baca dan ajari mereka. Ini ada 3 orang pendamping. Bidan Desa, pendamping dari BKKBN, dan kader dari tim penggerak PKK. Masa 3 orang tidak mampu memberi edukasi untuk pemberian makanan tambahan yang baik di kampung-kampung? Ada sesuatu yang salah di sini. Saya minta mulai hari ini, Kadis Kesehatan, Gerakan Para Bidan, Kadis TMD, Gerakan itu pendamping-pendamping desa, Kadis Sosial KB, Gerakan itu para pendamping dari BKKBN, Ketua Tim Penggerak PKK, Gerakan Kader-Kader PKK. Mari kita bersinergi, jangan berkompetisi. Untuk zero stunting kita harus bersinergi, kita harus kerjasama, harus taanto. Itu baru bisa. Saya minta para camat untuk gerakan, semua kader yang ada di bawah,
berlomba-lomba mesti menjadi desa nomor 1, kecamatan nomor 1 yang segera keluar dari zero stunting. Lakukan komunikasi. Ada masalah, dikomunikasikan. Apalagi masalah yang terkait dengan stunting, terkait dengan tumbuh dan kembang anak-anak kita. Ketika anak-anak ini tidak bisa keluar dari stunting, kita sedang menyiapkan bangsa ini, menyiapkan provinsi ini, menyiapkan kabupaten kita, menyiapkan desa kita untuk menderita dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Mereka akan menjadi beban keluarga, mereka akan menjadi beban pemerintah desa, beban pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, dan Republik Indonesia. Ini beban seumur hidup. Anak-anak yang stunting fisiknya tidak bisa bekerja. Anak-anak yang stunting otaknya tidak bisa berpikir jauh. Dia tidak bisa keluar dari problematika kehidupan sosial dan ekonominya. Jadi akan menjadi beban seumur hidup. Saya minta ibu-ibu yang hari ini anaknya stunting, jangan malu. Ya. Jangan minder. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diatasi. Asuhlah anak-anak ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang bahagia. Ini Tuhan titipkan. Untuk kita pelihara dia, kita rawat dia, supaya segera keluar dari problematika gizinya. Karena itu, jika ada kekurangan, tanya itu kader-kader yang mendampingi di kampung-kampung. Terima kasih kepada PT Rich yang sudah membangun komunikasi yang baik dengan Lines membangun komunikasi dengan PAN, dengan TMF, dan mitra-mitra yang lain. Semata-mata hari ini Bapak Ibu bisa berada di sini karena digerakkan oleh Tuhan. Tuhan yang bekerja. Kami ini hanya perantara saja. Untuk generasi Lembata, untuk generasi NTT, untuk generasi Indonesia, tidak untuk diri sendiri. Karena itu, mari kita berlomba-lomba, Bapak Ibu sekalian, mari kita gotong royong, membawa 800 anak hari ini untuk segera keluar dari stunting. 3 bulan lagi, Agustus, pas mereka ditimbang, kita bisa tahu. Saya minta teman-teman pendamping jangan tanya uangnya di mana baru bekerja. Kerja dulu, uang akan datang. Teman-teman yang di OPD juga sama. Jangan tanya, kami pergi pendampingan uang ada atau tidak. Jangan tanya uang. Lakukanlah hal-hal kecil dengan kasih yang besar, dan uang akan datang pada waktunya. Nah, mindset ini yang harus kita rubah. Kerja dengan tulus, kerja dengan ikhlas, kerja dengan cerdas, kerja keras, kerja tuntas, rezeki akan datang. Anak-anak harus tumbuh dan kembang menjadi generasi yang militan pada waktu-waktu yang akan datang. Salam sehat. Salam sehat. Ya, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.